Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu berdoa dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyanyikan Hosana, Hosana bagi Rajaku, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi katakan, kami nyanyikan Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja dan berkuasa.
dan berkuasa dan layak disembah. Sekali lagi katakan, ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja. Haleluya. Dia berkuasa dan layak disembah. Kami mau nyanyikan Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Lagi katakan, ku nyanyi Hosana, Hosana, amin Tuhan, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak Tuhan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, Kau layak untuk disembah. Oh Yesus Tuhan, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak disembah. Yesus Tuhan, Kau yang layak untuk disembah. Oh Yesus Tuhan, segala pujian hanya bagi Tuhan, segala hormat hanya bagi Tuhan, yang layak untuk terima pujian. Penyembahan kami hanya padamu Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, haleluya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak untuk ditinggikan Tuhan. Mulialah nama-Mu, ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Kau yang layak untuk disembah. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi keluarga HCC yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi hari ini? Saya percaya semua kita dalam keadaan yang baik, sehat dan diberkati Tuhan. Kita bersyukur ada di hari yang baru, di bulan yang baru, di tahun yang luar biasa ini. Saya percaya semua kita mengalami berkat kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kalau di bulan-bulan yang kemarin, Januari, Februari, Maret, April, Tuhan tolong kita, Tuhan sembuhkan sakit kita, Tuhan menguatkan kita, Tuhan bersama dengan kita. Maka percayalah saudara, di bulan yang akan kita jalani, di bulan yang baru ini, penyertaan Tuhan yang sama, berkat Tuhan bahkan lebih luar biasa akan kau alami bersama dengan keluargamu, akan kau alami bersama dengan seisi rumahmu dalam berkat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Baik, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita mau berdoa sama-sama. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu yang luar biasa. Berkati kami pagi hari ini dengan firman-Mu, dengan kebenaran-Mu yang akan mengubahkan hidup kami. Urapi hamba-Mu, berkati kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, selama 2 bulan kemarin kita sudah belajar tentang Mazmur Daud.
Jadi seluruh tulisan Mazmur yang ditulis oleh Daud kita sudah pelajari selama 2 bulan penuh. Dan selama bulan Mei ini kita akan ada di tema yang baru. Kita akan belajar semua mujizat yang pernah Yesus lakukan selama hidupnya. Nah, Yesus akan belajar satu persatu semua mujizat Tuhan. Dan jangan lewati satu seri pun dari saat teduh ini, agar saudara semakin mengerti, semakin mengenal dan melihat bagaimana pelayanan Yesus penuh dengan kuasa, sehingga hidup kita pun menjadi hidup yang penuh dengan kuasa yang luar biasa. Nah, mari kita mulai di hari ini. Kita akan belajar dari kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Dikatakan begini, kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di tepi danau, pantai danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpullah Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ini seperti sebuah kisah yang berulang. Ya, di waktu-waktu sebelumnya mereka pernah mengalami situasi yang sama. Tapi pada waktu itu keadaan yang sangat berbeda yang mereka hadapi. Tapi mujizatnya sama. Nah, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus, karena peristiwa ini terjadi setelah kebangkitan Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Nah, saudaraku, peristiwa ini terjadi setelah kebangkitan Yesus. Yang kita tahu sekali pada masa itu keadaan murid-murid sedang bimbang, ya linglung, kehilangan pengharapan, nggak punya semangat, imannya sedang down sekali. Kenapa? Karena mereka kehilangan Bapa rohani mereka, kehilangan pemimpin mereka, kehilangan Mesias yang mereka harapkan akan jadi pemimpin besar bagi mereka, yang mereka banggakan dengan semua mujizat yang luar biasa. Dan tiba-tiba pemimpin mereka, Bapa rohani mereka itu mati. Bahkan tiba-tiba kuburnya kosong, saudara. Wah, itu membuat mereka lemah. Dan ditambah lagi situasi pada waktu itu, mereka menjadi incaran daripada tentara-tentara Romawi pada waktu itu. Oh, mereka sedang dikejar, mereka juga mau ditangkap pada waktu itu. Nah, sampai pada akhirnya dalam keadaan putus asa, lemah iman mereka di tengah beban yang berat, rasa kehilangan pengharapan, ternyata apa yang mereka harapkan ternyata yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Akhirnya mereka kembali kepada pekerjaan mereka semula. Mereka meninggalkan panggilan mereka. Mungkin mereka mulai merasa lemah, kecewa, hilang pengharapan, iman mereka mulai menjadi sangat down sekali, sehingga mereka harus mundur dari panggilan mereka, meninggalkan pelayanan mereka, dan kembali menjadi penjala ikan. Padahal sebelumnya mereka adalah sudah diubahkan Yesus menjadi penjala manusia, tapi karena kenyataan hidup, karena luka yang mereka alami, karena rasa kecewa, karena yang kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, membuat mereka kehilangan pengharapan dan kembali kepada hidup yang lama. Tapi puji Tuhan, Yesus tidak pernah terlambat untuk menolong murid-muridnya. Dia hadir tepat pada waktunya dengan caranya yang unik dan ajaib. Dia muncul dengan membuat mujizat, sama persis dengan mujizat yang di awal panggilan mereka Tuhan pernah buat. Karena pernah
Simon sudah semalam-malaman cari ikan dan tidak dapatkan apapun. Dan tiba-tiba Yesus hadir dan mujizat terjadi. Dan itu membuat dia bertobat dan memenuhi panggilannya bersama dengan Yesus. Dan di saat dia kehilangan panggilan, iman dan pengharapannya, Tuhan lakukan mujizat yang sama. Sehingga waktu mujizat itu terjadi, Petrus ingat, dia hidup, dia ada, dia buat mujizat yang sama. Dan imannya bangkit kembali. Dan setelah peristiwa itu, saudara akan baca di bagian berikutnya, di perikop berikutnya, di mana Yesus memanggil kembali, meneguhkan kembali Petrus. Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Maka gembalakanlah domba-dombaku. Di situ perubahan hidup terjadi. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat bagaimana Yesus dengan caranya yang kreatif, yang luar biasa. Dia memberikan kejutan-kejutan yang dahsyat kepada Petrus, sehingga Petrus diubahkan kembali dan kembali pada panggilannya, menjadi soko guru, penggerak penginjilan misi pada waktu itu, sehingga Injil tersebar kemana-mana pada waktu itu. Sekali bertobat ribuan orang, dia berkhotbah, ribuan orang bertobat pada waktu itu, saudaraku. Keluarga HCC yang saya kasihi, mungkin keadaan kita hari ini hampir sama dengan dialami oleh Petrus dan teman-temannya. Kenyataan hari ini yang saudara alami dengan hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, bisnismu, dan karirmu sangat jauh daripada ekspektasi saudara. Saya tahu saudara berharap besar, berharap lebih, berharap banyak, berharap luar biasa. Tapi yang terjadi nggak seperti itu. Demikian juga dengan Petrus. Dia berharap bahwa inilah pemimpin mereka, inilah raja mereka, inilah Mesias mereka. Tapi dia harus mati di kayu salib. Kadang-kadang waktu kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi kita menjadi kecewa, kita kehilangan pengharapan, iman kita menjadi lemah. Di saat semua doa kita sepertinya belum terjawab, yang kita inginkan doakan tidak terjadi apapun, dan bahkan arah hidup kita menjadi semakin ke arah yang lebih buruk dan tidak baik. Berapa banyak di antara kita menjadi kehilangan harapan seperti Petrus, kita mulai meninggalkan cara hidup yang benar. Bahkan beberapa di antara saudara karena kecewa dengan keadaan, dengan manusia, engkau bahkan mundur dari pelayanan, bahkan engkau meninggalkan pelayanan. Ada berapa banyak orang yang meninggalkan Tuhan hanya karena rasa kecewa, hanya karena yang terjadi nggak sesuai dengan apa yang dia harapkan, di luar ekspektasinya. Saudaraku, tetaplah kuat dalam Tuhan. Kalau Tuhan sanggup hadir di hidup Petrus dengan membuat mujizat yang ajaib dan luar biasa, mujizat yang membuat Petrus mengingat kembali kepada apa yang pernah Tuhan buat di masa lalu hidupnya, yang membuat dia bertobat, maka mujizat itu mengubah hidup Petrus. Saya berdoa hari sebagai seorang gembala bahwa engkau akan mengalami mujizat ajaib di hidup saudara. Kau akan mengalami hal-hal yang akan membuat engkau mengingat kembali bahwa dulu Tuhan pernah tolong saya, dulu Tuhan pernah angkat hidup saya, dulu Tuhan pernah mengubahkan keadaan saya. Percayalah, di waktu ini, di saat-saat ini, berkat Tuhan yang sama, mujizat Tuhan yang sama, pertolongan Tuhan yang sama akan mengubahkan hidup saudara. Mari saudaraku, jangan lemah, mari kembali, mari berharap kepada Yesus. Kalau dunia yang kau lihat tidak memberi pengharapan, lihatlah pada salib. Karena di salib itu ada pengharapan, di salib itu ada kekuatan, di salib itu ada masa depan yang luar biasa. Saya berdoa selama bulan Mei ini, waktu saudara belajar tentang mujizat, seri mujizat Yesus ini akan menguatkan iman saudara, menguatkan pengharapanmu di dalam Tuhan. Dan mari tetap kuat dalam Tuhan. Saya percaya bulan ini bulan penuh mujizat, bulan penuh keajaiban. Kalau Tuhan bisa hadir tiba-tiba di hidup Petrus, dia terheran-heran dengan mujizat yang ajaib. Saya berdoa saat dalam nama Yesus, maka Tuhan yang sama akan hadir di hidupmu, di bisnismu, di karirmu, di masa depanmu, dalam rumah tangga dan keluargamu. Dia akan hadir dengan mujizat yang buat engkau terheran-heran, terkaget-kaget dengan apa yang Tuhan buat dalam hidupmu. Tetap semangat, tetap bersukacita, tetaplah bahagia bersama dengan keluargamu. Mari kita berdoa. Bapa, aku berdoa saat ini,
Mungkin ada di antara kami yang mulai tawar hati, mulai kecewa, kehilangan pengharapan, kehilangan semangat. Mungkin kami mulai mundur daripada pelayanan kami, daripada iman kami. Kami udah menghentikan doa kami, nggak pernah baca Alkitab lagi. Karena kami dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran. Kami kehilangan pengharapan. Kami mulai dikuasai oleh kekecewaan dan luka di hati kami. Karena keadaan berat yang kami alami. Hamba berdoa, jamah setiap kami dalam nama Yesus. Biar firman menjangkau setiap kami, menguatkan kami, membangkitkan kami. Hamba berdoa kalau Engkau pernah hadir di hidup Petrus dengan mujizat yang kreatif. Aku berdoa saat ini biar mujizat Tuhan terjadi buat hidup kami, sehingga pengharapan kami kembali bangkit. Kami mengingat akan penyertaan Tuhan di masa lalu di hidup kami, dan Tuhan menolong kami di hari ini. Berkati semua keluarga HCC, biar pelajaran seri mujizat Yesus sepanjang bulan ini akan membangkitkan iman pengharapan kami dalam Tuhan. Berkati semua keluarga HCC, kami nggak hanya diberkati, tapi kami menjadi berkat. Dan lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Kami bahagia bersama dengan keluarga kami, diberkati, ditolong Tuhan. Sepanjang hari ini kami dalam berkat kasih sayang Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Mari semua sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap sehat, dan shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.